Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Tafsir Samsudini. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan limit, turunan, dan integral. Simak terus penjelasan videonya ya. Baik, sebelum kakak mulai, gimana nih kabarnya semua adik-adik yang nonton video ini? Semoga senantiasa menjaga kesehatan ya. Nah, baik, langsung saja. Kakak pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi yang terkait dengan kalkulus. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum itu, kita mesti tahu dulu apa sih kompetensi dasar yang harus kita kuasai setelah kita belajar kalkulus, gitu. Nah, untuk yang pertama, yang harus kita kuasai dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama. Nih, pertama, menurunkan aturan dan sifat turunan fungsi dari aturan dan sifat limit fungsi. Oke, jangan bingung dulu, nanti ada penjelasannya. Yang kedua, menerapkan konsep turunan dalam menganalisis grafik fungsi. Ada fungsi apa saja, ada fungsi naik dan juga ada fungsi turun. Selanjutnya, yang ketiga, menerapkan konsep turunan untuk menentukan gradien garis singgung kurva dan garis normal. Yang keempat, menerapkan konsep turunan untuk menentukan titik stasioner, ada titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Yang kelima, memahami konsep integral tak tentu suatu fungsi sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Oke, jadi itu adalah kompetensi dasar yang akan kita kuasai setelah kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita membahas rumus, soal-soal, penjelasan materi, nah kita simak dulu pendahuluan dari kalkulus itu sendiri. Jadi di sini kakak akan memberikan sedikit penjelasan tentang sejarah dari kalkulus itu ya. Ini singkat saja, nanti adik-adik bisa cari referensi lain yang lebih lengkap. Nah, sebelum itu kita lihat nih, ada gambar nih. Ini para ahli matematika ya. Ada dua yang memang berpengaruh besar terhadap kalkulus itu sendiri. Jadi ada Isaac Newton, kemudian Wilhelm Leibniz. Nah, sejarah mencatat bahwa kalkulus telah dikembangkan terlebih dahulu di Mesir, Yunani, Tiongkok, India, Irak, Persia, dan Jepang. Wah, jadi ternyata kalkulus itu sudah dikenal loh di banyak daerah gitu pada zaman dahulu. Bukan sekarang, kalau sekarang memang sudah terkenal luar biasa. Nah, namun penggunaan kalkulus modern yang kita kenal sampai dengan saat ini, itu dimulai di Eropa pada abad ke-17. Ketika Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan prinsip dasar kalkulus. Nah, ternyata kedua ahli ini, mereka adalah orang yang menggunakan kalkulus modern yang memperkenalkan. Jadi, pantasan kenapa foto mereka kita sertakan dalam layar, supaya adik-adik juga bisa kenal orang-orangnya. Ya. Nah, perlu adik-adik ketahui juga bahwa kalkulus itu dapat digunakan untuk pemahaman yang lebih rinci. Ada mengenai ruang, waktu, dan gerak. Jadi kalau misalnya kita mempelajari kalkulus lebih dalam, maka akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah terutama yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan ruang, waktu, maupun gerak yang kakak sebutkan tadi ya. Nah, ini untuk informasi juga buat adik-adik bahwa ternyata selama berabad-abad para matematikawan dan filsuf matematika tentunya, berusaha memecahkan paradoks yang meliputi pembagian bilangan dengan nol ataupun jumlah dari deret tak terhingga. Jadi dari dulu itu para matematikawan itu sudah mencari tahu tentang itu. Tentang apa tadi? Pembagian bilangan dengan nol maupun jumlah dari deret tak terhingga. Mereka itu mencari tahu ada tidak ya operasi yang bisa bilangan yang bisa membagi dengan nol dan juga menghitung deret tak terhingga. Bahkan dikenal dengan istilah paradoks Zeno. Nah, paradoks Zeno itu yang mereka cari tahu dari dulu. Nah,
hebatnya, ternyata kalkulus itu bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah tersebut, terutama di bidang limit dan deret tak terhingga. Yang kemudian, kalkulus itu berhasil memecahkan paradok tersebut, yaitu paradok Zeno. Gitu, jadi sekilas sedikit informasi yang kakak berikan terkait kalkulus. Oke, langsung saja kita bahas pembahasan materinya ya. Nah, kita masuk pada pembahasan hubungan limit, turunan, dan integral. Apa sih hubungan ketiganya ini? Oke, langsung. Nah, udah mulai ya. Kurva, ada kurva grafik, angka-angka ya. Nah, kita mulai dari limit. Limit sebuah fungsi merupakan akar dari aljabar kalkulus. Kok bisa disebut akar? Kita simak penjelasannya ya. Jadi kita tengok dulu ini, lihat gambarnya jelas-jelas. Ini adalah gambar 1, perubahan nilai fungsi. Nah, keterangan di samping yang harus kita perhatikan adalah, perhatikan perubahan nilai fungsi Y sama dengan fx. Nah, adik-adik, jadi kalau lihat gambar ini, jadi ada suatu fungsi, ini ada fungsi yang dinamakan Y sama dengan fx, fungsi fx. Nah, di sini perhatikan perubahan nilai Y sama dengan fx. Jadi ini ada sumbu Y, ya, kemudian ini sumbu X. Perubahannya adalah untuk yang sumbu Y, jadi yang pertama, sumbu Y bergerak dari 0 sampai fx, atau sebut Y, kemudian dia bergerak ke f dalam kurung x plus delta x, atau di sini fungsi Y sama dengan fx yang awalnya fx, ini awalnya fx, bergerak menuju f dalam kurung x tambah delta x atau delta Y. Jadi delta Y itu adalah perubahan dari yang awalnya ke sini, kemudian dia ke sini. Gitu ya. Nah, secara matematis ditulis dengan delta Y sama dengan f dalam kurung x tambah delta x kurang fx. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita berbicara perubahan nilai, maka fungsi akhir dikurang fungsi awal. Fungsi akhirnya adalah dari 0 sampai dengan ini, fx plus delta x. Fungsi awalnya adalah fx. Jadi yang kuncinya di sini adik-adik, kita itu mau mencari daerah yang ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan delta Y, perubahan nilai Y. Perubahannya adalah, jadi gini, singkatnya kakak gambarkan, dari 0 bergerak sampai ini, fx plus delta x dikurangi fx. Ini. Jadi, ini kurang ini sama dengan ini. Oke, jadi kenapa? Sehingga kita bisa ketahui nilai dari ini. Yang ada kurva dari Y sama dengan fx. Itu ya. Oke. Nah, secara matematis digambarkan dengan seperti ini. Sehingga delta Y per delta X sama dengan fx plus delta Y kurang fx per delta X. Jadi perubahan nilai Y tadi diper dengan perubahan X. Oke. Maka didapat limit f dalam kurung x plus delta x kurang fx per delta x untuk delta x menuju 0 itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, jadi kenapa sih muncul limit? Ya, karena ketika gambar ini adalah gambar yang di zoom, ibaratnya di zoom. Ternyata gambar ini tuh besar sekali adik-adik, besar sekali. Tapi karena di zoom, bagian kecilnya saja yang diambil supaya pemahamannya lebih jelas. Tapi sebenarnya gambar ini besar sekali. Sehingga kenapa pakai limit? Limit itu kan mendekati 0 ya. Nah, kalau gambar ini diperbesar, maka jarak dari A ke B itu sudah tidak terhitung lagi. Maksudnya sulit untuk dibaca. Bahkan sampai dia itu mendekati 0 sekian gitu. Jadi susah. Makanya di sini ada pendekatan dengan menggunakan limit. Karena pada sebenarnya ini susah dibaca.
Ini karena memang di zoom ya adik-adik. Jadi ini, kita bisa lihat nih jaraknya dari sini nanti. Tapi ketika gambar ini diperkecil, kecil sampai bisa jadi kayak kecil gini, sampai bisa saja tak terlihat kalau itu adalah kurva miring. Bisa saja terlihat dia jadinya kotak gitu karena saking kecilnya. Makanya di sini digunakan pendekatan limit karena saking tidak bisa terbacanya. Jadi makanya di sini limit delta x mendekati 0 untuk fungsi f kali delta x plus x plus delta x kurang fx plus delta x. Gitu ya. Selanjutnya, notasi turunan. Turunan disimbolkan dengan dy per dx atau y aksen atau f aksen x. Nah, jadi ini secara formal ditulis seperti ini. Oke. Nah, tadi fungsinya sama. Untuk selanjutnya, jika fungsi y sama dengan fx itu terdefinisi pada x sama dengan a, tadi kan tidak terdefinisi kan? Ini masih x saja, x belum ada nilainya. Jadi di sini kita misalkan x ada nilainya adalah a. Maka akan diperoleh seperti ini. Jadi akan dimasukin nilai a-nya a plus delta x itu per kurang f pangkat f dalam kurung a per delta x. Gitu. Selain notasi tersebut terdapat variasi penulisan, di antaranya seperti ini. Ya. Jadi dikatakan turunan itu dan notasinya bisa diganti, bisa gunakan y aksen, bisa f aksen x, bisa dy per dx. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan turunan fungsi? Tadi kan sudah kakak berikan gambaran kan, sekarang kita akan menentukan turunan fungsinya. Jadi diberikan suatu fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Jadi ada suatu fungsi nih dengan n elemen bilangan asli. Oke. Jika n sama dengan 1, maka diperoleh f aksen x sama dengan ax. Karena pangkatnya 1, jadi tinggal ax. Sehingga jadinya turunan fungsinya seperti ini. Jadi limit f dalam kurung x plus delta x kurang fx per delta x untuk perubahan x mendekati 0 itu jadinya limitnya seperti ini. Jadi ini fungsinya kita masukin ya. Nah, x-nya itu adalah variabelnya. Kita ganti dengan variabel ini. Jadinya x plus delta x kurang ax. Gitu. X-nya ini kurang dengan ini per delta x. Jadi ini pangkatnya 1, nggak kelihatan, nggak tertulis ya. Jadinya seperti ini, dikali masuk hasilnya seperti ini, maka diperoleh ini habis ax, maka a kali delta x per delta x hasilnya a. Selanjutnya pada yang kedua ini sama juga seperti yang di atas, tapi di sini fx-nya jadinya ax pangkat 2 karena di sini n-nya sama dengan 2. Maka turunannya adalah ini. Tinggal dimasukin seperti yang tadi sama. Nah, ini ada pangkatnya. Ini kok tidak ada pangkatnya? Karena ini n-nya 1, ini n-nya 2. Ketika dimasukkan ke fungsi ini, maka dia jadinya a dalam kurung x plus delta x pangkat 2 kurang ax kuadrat per delta x. Nah, sama dengan ini dikali dalam kurungnya dulu yang dikali ya. Berarti perkaliannya itu x pangkat 2 ditambah delta x kali x. Delta x kali x pangkat 2 berarti dikali delta x kali 2. Jadi 2 delta x kali x tambah delta x kuadrat. Nah, karena di sini ada a, jadi dia kali masuk yang sudah dioperasikan tadi. Jadinya ax kuadrat tambah 2 ax delta x, kemudian tambah a delta x kuadrat kurang ax per delta x. Hasilnya ini habis kan, ax-nya habis, kemudian tinggal ini di tengah per delta x. Semuanya dibagi delta x-nya hilang. Habis di sini tinggal 2x, kemudian ini juga pangkat 2 berarti tinggal delta x-nya 1. Hasilnya seperti ini. Maka diperoleh 2ax. Selanjutnya untuk n sama dengan 3 sama.
penjelasannya, kita next saja. Nah, ternyata kesimpulannya diperoleh seperti ini. Untuk N sama dengan 1 itu hasilnya A, ya kan? Tadi hasilnya A, kemudian ini 2AX. Nah, ini 3X. Ternyata ada polanya. Yang awalnya ini koefisiennya 1, kemudian tidak ada variabel, tidak ada pangkat, ini jadi koefisiennya 2. Ini koefisiennya 3, ini ada variabel X dan pangkatnya 1. Ini ada variabel X dan pangkatnya 2. Jadi ditemuilah polanya. N kali A, X pangkat N kurang 1. Jadi, untuk fungsi AX, Fx sama dengan AX pangkat N, untuk N elemen bilangan real, maka diperoleh fungsi ini. Jadi, yang kita kenal sama ini fungsi turunan, jadinya seperti itu. Oke? Next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa bentuk perkalian dan pembagian dari turunan itu sendiri. Jadi, ada perbedaan ya. Jadi untuk bentuk perkalian fungsi, kalau yang di awal tadi kan yang kita lihat itu hanya satu fungsi saja. Nah, pada ini yang kali ini kita lihat bahwa di sini ada dua fungsi yang dikalikan dan dibagi. Nah, untuk turunannya sendiri bentuknya ini. UX dikali VX sama dengan ini UX dikali VX, fungsi UX ya. Sama dengan U aksen X. Jadi U aksen X turunan dari fungsi UX kali VX ditambah UX dikali fungsi F aksen X atau turunan dari fungsi Fx, Vx. V aksen X ya, sorry, bukan F. Nah, untuk yang pembagian juga bentuknya lain. Untuk di atasnya mirip sama dengan yang perkalian, tapi bedanya dibagi dengan V kuadrat X. Oke ya, itu untuk yang perkalian dan pembagian. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, jadi ini contoh soal turunan, ada dua bentuk yang kakak ambil. Jadi ini untuk yang bentuk sederhana. Penyelesaiannya juga nomor 1, 3x kuadrat tambah 5x, itu juga penyederhanaannya atau penyelesaiannya juga sederhana. Nah, kita tinggal masukkan fungsinya yang rumus yang sudah kita cari tadi. Jadi berarti 3x kuadrat tambah 5x sama dengan 6x. Karena fungsinya itu berubah dari rumusnya. Berarti 2 ini kan N kan, berarti N kali A. 2 kali 3, A-nya 3, berarti sama dengan 6. 6X. Kenapa pangkatnya tinggal 1? Karena N kurang 1. 2 dikurang 1, jadi 1. 5X juga tinggal 5. Karena 5 dikali dengan 1, pangkatnya X, jadi 5. Kemudian X dipangkat N kurang 1, jadi 1 kurang 1, 0. X pangkat 0, apapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Jadi jawabannya 6X tambah 5. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan soal yang kedua. Dia menggunakan rumus apa? Perkalian kan? Berarti yang ini pertama. Nah, langsung saja kita eksekusi. Jadi kita misalkan dulu UX-nya yang mana, VX-nya yang mana. UX-nya adalah 3x plus 2, VX-nya kita ambil 2x kuadrat kurang 1. Masukkan rumusnya, kita ganti. U aksen X sama dengan, U aksen X berarti turunan dari UX. Turunan dari 3x plus 2 adalah 3. Karena 3 punya variabel X. Oke, tambah 2. 2-nya tidak ada, karena 2 tidak ada variabel. X-nya tidak ada, jadi tinggal 3. Dikali dengan VX. VX-nya berarti ini 2x plus 2x kurang 1. Jadi 3 dikali 2x pangkat 2 kurang 1 plus 3x plus 2 dikali 4x. Caranya sama. Selanjutnya kita kali masuk. 3 kali 2x kuadrat berarti 6x kuadrat kurang 3 plus 12x kuadrat plus 8x. Jadi hasilnya kita samakan yang punya variabel sama. X kuadrat ini ada 2, 6 tambah 12 berarti 18x kuadrat plus 8x. Nah, di sini ada keliru nih, seharusnya 8x ya. Jadi 8x kurang 3. Kenapa ini tidak dijumlahkan? Karena variabelnya beda. Ini variabelnya x, ini tidak ada variabel. Oke, next ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada penerapan konsep turunan dalam menganalisis grafik fungsi. Jadi ada fungsi naik, ada fungsi turun, dan juga titik stasioner. Ada titik maksimum, minimum, dan belok.
Nah, di sini sudah diberikan gambar ya, ada 2 gambar, ada. Nah, turun berarti dikatakan fungsi turun. Naik berarti dikatakan fungsi naik. Ini juga naik. Ini daerah naik atau fungsi naik itu dengan syarat f aksen x-nya sama lebih dari 0. Jadi turunan fx-nya itu lebih dari 0. Turun, ini kurang dari 0. Naik lagi. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik memahami tentang grafik fungsi naik maupun fungsi turun dan titik stasioner maksimum maupun minimum, kakak akan berikan ilustrasi yang semoga bisa membuat adik-adik lebih paham lagi. Nah, langsung saja simak ilustrasi berikut. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat satu ilustrasi tentang fungsi naik, turun, titik maksimum, minimum, dan titik belok, agar nanti adik-adik bisa lebih paham ya, maksudnya fungsi naik itu ketika gambarnya seperti apa, atau fungsi turun itu seperti apa, maksimum, minimum, dan belok itu seperti apa. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Jadi semisal kakak punya kurva. Nah, pertama-tama mari kita gambar kurvanya dulu, seperti ini. Ini, nah, itu. Setelah itu kurva yang satunya lagi seperti ini. Tuh. Kemudian seperti ini lagi sama. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah 2 bentuk kurva, yang ini sama yang ini itu keduanya berbeda. Nah, penjelasannya adalah jadi untuk kurva yang pertama, kurva 1 dan kurva 2, meskipun ada 2 gambar di sini, tapi yang ingin kakak sampaikan itu adalah sama. Oke? Keduanya ini adalah misal fungsi fx. Misalkan fungsi fx. Jadi kita punya kurva yang bernama fungsi fx. Nah, jadi daerah ini ya, itu adalah daerah naik. Kemudian daerah yang ini itu adalah daerah turun. Jadi kalau adik-adik perhatikan, dia naik, kemudian turun. Nah, di sini naik lagi. Oke. Pada saat dia naik, itu disebut dengan daerah naik. Turun, daerah turun. Jadi batasnya ini sampai sini turun, ini sampai sini naik. Oke ya. Dan seterusnya. Ini daerah turun. Nah, kembali lagi daerah naik. Posisi apa di mana daerah itu tidak disebut daerah naik dan daerah turun itu ada pada titik ini. Kakak kasih titik di sini, kemudian di titik ini juga. Nah, titik ini tidak disebut daerah naik ataupun daerah turun. Titik ini disebut titik stasioner. Ini juga titik stasioner. Bedanya adalah untuk yang titik stasioner ini itu disebut dengan titik maksimum. Kenapa titik maksimum? Karena kalau kita lihat dari sebelumnya kurva yang ini, dia posisinya naik, berhenti di sini, kemudian dia turun. Maka dia di sini disebut dengan titik maksimum. Sama dengan ini, kenapa disebut dengan titik minimum? Karena posisinya dia turun, kemudian berhenti di sini, kemudian naik. Gitu ya. Di sini jadi disebut dengan titik minimum. Jadi mesti diingat-ingat adik-adik, kalau posisinya naik kemudian turun, maka di posisi tengah antara naik dan turun itu disebut dengan titik stasioner maksimum. Sebaliknya, kalau misal turun kemudian naik, maka di tempat berhentiannya ini disebut dengan titik stasioner minimum. Oke ya. Selanjutnya kita masuk pada gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua, kalau adik-adik perhatikan, ini berbeda ya dengan gambar yang pertama. Kalau yang pertama, dia naik, turun, naik. Kalau ini tidak, naik, naik lagi. Yang kedua, turun, turun lagi. Gitu ya. Nah, sama seperti yang di samping gambar yang pertama, daerah ini juga sama disebut daerah naik, karena posisi kurvanya naik. Nah, ini
berarti juga disebut daerah naik gitu. Kemudian yang ini disebut daerah turun. Sama juga di sini disebut daerah turun. Posisi atau daerah mana yang dia itu tidak disebut naik ataupun naik lagi dan turun ataupun turun lagi, itu adalah di daerah sini. Berhenti di sini. Jadi kalau ibarat kita muncak ya, jadi kita naik, dari tempat pemberhentian kita berhenti, kemudian naik lagi. Kita tidak turun. Kalau misal kita turun, berarti itu disebut dengan titik maksimum gitu. Kalau misal yang ini lagi turun, berhenti, turun gunung misal, kemudian turun lagi, maka ini disebut dengan, bukan seperti yang gambar pertama, turun kemudian naik, nah baru dia disebut dengan titik minimum. Tapi karena ini posisinya naik, berhenti, kemudian naik lagi, dan ini disebut turun, kemudian berhenti, dan dia turun lagi, maka kedua titik ini disebut dengan titik belok. Titik belok ya. Itu ya. Jadi ada perbedaan. Ini sama, keduanya fungsi juga, fungsi fx sama, tetapi bedanya untuk yang gambar ini, di gambar ini terdapat fungsi naik dan fungsi turun, dan juga ada titik maksimum dan titik minimum. Kalau pada gambar ini juga ada fungsi naik, kemudian fungsi turun, tetapi di gambar ini terdapat titik belok atau disebut dengan stasioner belok. Gitu. Kalau ini tadi apa? Ya, stasioner maksimum atau titik maksimum. Ini kakak kasih inisial saja, soalnya tulisannya kurang rapi ya. Mohon dimaklumi. Kemudian ini juga sama, titik berhenti tapi dia stasioner. Ini apa? Maksimum. Kita kasih X. Ini kita kasih stasioner minimum. Kita kasih apa? Inisial MN saja. Ya. Nah, jadi itu adalah ilustrasi dari fungsi naik, turun, maksimum, minimum, dan belok. Nah, selanjutnya kita akan melihat, ini adalah setelah ilustrasi tadi, ini adalah kakak kasih kuncinya ya, maksudnya untuk fungsi fx dia dikatakan naik, intinya adalah lebih dari 0, turunan pertamanya. Kalau turun, turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, untuk mencapai f aksen x sama dengan 0, atau agar kita mencari akar-akarnya, maka itu kita harus buat dulu menjadi titik stasioner, mencari titik-titik, merubah menjadi stasionernya untuk mencari titik-titik kritisnya. Nah, untuk titik stasioner sendiri ini ada 3 juga, jadi titik stasioner minimum, maksimum, dan titik belok. Nah, dengan syarat minimum jika turunan kedua ini, aksennya ada 2 itu berarti turunan kedua ya. Kalau 1 turunan 1 kali saja, kalau 2 diturunkan 2 kali. Itu lebih dari 0 berarti dia stasioner minimum. Ini kebalikan, kalau lebih dari 0 turunan kedua stasioner minimum. Kalau turunan kedua kurang dari 0 berarti stasioner maksimum. Dan ini tadi kita mau cari titik belok kan, kalau misal dia itu turunan kedua sama dengan 0 berarti dia disebut titik belok. Nah, ini x0 adalah akar-akar dari f aksen x. Yang kedua untuk f aksen x, ini juga kakak kasih sedikit gambarannya. Untuk kurvanya nanti dia naik, nah ini positif, turun negatif, naik lagi positif. Untuk maksimumnya X1, minimumnya X2. Gitu. Kemudian ini untuk yang maksimum minimum. Nah, ini untuk yang belok. Naik positif, belok turun positif, turun positif. Next. Nah, kita punya contoh soal ya untuk kita sama-sama mencari minimum dan maksimum. Nah, contoh soalnya, misalkan diketahui sebuah fungsi y sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dengan interval tertutup. Interval tertutup ini berarti batasnya ya, berarti
dia punya batas, ada min 1/2,2. Jadi ada titik batasnya. Nah, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, untuk soal ini kakak akan menyelesaikan yang poin pertama saja, nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya adik-adik di rumah mencoba mencari titik beloknya dengan syarat yang tadi. Turunan kedua sama dengan 0. Oke? Nah, kita langsung saja mencari. Ya, langkah pertama kita harus mencari titik kritisnya dulu. Jadi titik kritisnya itu adalah semua titik yang dilewati oleh kurvanya. Tidak hanya ini batasnya saja, tapi juga termasuk titik yang dilewati, tapi ada juga sebenarnya titik-titik lain yang dilewati. Nah, kita sekarang untuk mencari titik-titik itu saja, apa saja titik-titik yang termasuk. Sehingga kita buat dulu Y sama dengan fx sama dengan min 2x plus 3x kuadrat ini. Kita cari turunannya. Turunan pertama f aksen x berarti min 6x kuadrat. 2 kali 3 6 min 3 kurang 1 2 plus 6x. 3 kali 2 6, 2 kurang 1 1, jadi x pangkat 1 6x. Nah, untuk mencari titik stasioner, maka kita buat f aksen x sama dengan 0. Jadi emang langkah pertama kita harus rubah dulu dia menjadi stasioner untuk kita mencari maksimum dan minimumnya. Gitu. Nah, untuk mencari titik stasioner, kita rubah dari f aksen x sama dengan 0, jadinya seperti ini. Jadi kita masukkan yang turunannya ini sama dengan 0, kemudian min x kuadrat plus x sama dengan 0. Ya. Ini kita buat perkecil dengan cara yang fungsi ini kita bagi dengan 6. Min 6 bagi 6 min 1 x kuadrat, 6 bagi 6 1. Jadi seperti ini fungsinya. Kemudian x-nya ini ada 2, jadi kita keluarkan 1 dalam kurung min x plus 1. Jadi x kali x min x kuadrat, x kali min x kuadrat plus x kali 1x sama dengan 0. Jadi kita mencari akar-akarnya. Jadi di sini x-nya berarti x1 sama dengan 0 dan x2-nya itu min x plus 1 ini. Jadi ini yang kakak lingkari ini x1, ini x2-nya. X2-nya berarti min x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Sehingga titik kritisnya adalah min 1/2, 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita substitusikan titik-titik ekstrim tadi. Jadi ada titik apa aja? Ada min 1/2, ada 0, 1, dan 2. Kemudian kita cari mana yang paling tinggi nilainya dan mana yang paling rendah. Jadi kalau tinggi berarti disebut maksimum, kalau paling rendah berarti disebut minimum. Oke. Sekarang kita masukkan fungsinya, fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Nah, fungsi yang kita masukkan tetap fungsi awal. Awal dulu kita masukkan fungsi awalnya ya, min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Tidak perlu kita turunkan lagi, karena kita mau mencari nilai maksimum dan minimumnya. Selanjutnya kita masukkan fx untuk min 1/2. Berarti min 2 kali min 1/2 pangkat 3 plus 3 kali min 1/2 pangkat 2 sama dengan 1. Oke, nanti bisa dicakar sendiri. Kemudian sama untuk 0, hasilnya juga 0, tetap 0 juga. Kemudian 1, masukin 1, pangkat 3 hasilnya 1, dan 2, masukkan min 3, sama dengan min 4. Nah, untuk hasilnya ini, adik-adik bisa coba nih cakar di rumah sendiri atau buktikan sendiri benar tidak hasilnya 1, 0, 1, atau min 4. Oke, nah dari keempat nilai ini, mana nih yang paling tinggi dan yang paling rendah? Oh, ternyata ada yang paling tinggi, yaitu 1. Kalau misal satunya di sini ada 2, tetap kita ambil 1 saja. 1 berarti nilainya. Yang paling rendah, 0 dengan min 4, mana nih yang paling rendah? Jangan-jangan ada yang jawab 0. Enggak ya, karena min 4 ini negatif. Jadi, yang paling rendah adalah negatif 4. Oleh karena itu, nilai maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah 4. Nah, itu ya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Tadi kita mencari tentang fungsi naik turun, titik stasioner, maksimum, minimum, dan titik belok. Selanjutnya,
kita akan membahas penerapan turunan yang lain lagi. Kalau tadi untuk maksimum dan minimum dan stasioner, ini kita menggunakan atau menerapkan konsep turunan untuk menentukan gradien garis singgung kurva dan garis normal. Nah, ini kakak punya ilustrasi gambar ya, ada gambar. Kapan dia disebut garis singgung dan kapan dia disebut garis normal? Garis normal itu saat garisnya itu tegak lurus. Ya, jadi saat garisnya tegak lurus, dia disebut dengan garis normal. Kemudian di sini ada garis singgungnya. Gitu. Ada garis singgungnya. Ada garis normalnya, kemudian dia menyinggung, jadi ada garis singgungnya. Nah, untuk koordinatnya ada titik A-nya berarti X1, Y1. Gitu. Kenapa X1, Y1? Karena di sini dia tepat kena X dan di sini dia tepat kena Y. Nah, garis singgungnya yang ini. Jadi, kalau misal ada kurva gini ya, ada tegak lurus, jadi ada garis singgungnya. Jadi misal di sini ada garis singgungnya sini, tapi ya tidak terbaca. Ya, pada contoh yang ini garis singgungnya itu tepat di titik ini. Ada keterangannya. Nah, untuk garis singgung bergradien M itu jika titik yang dilaluinya adalah titik singgung A dalam kurung X1, Y1. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M atau gradien kali X kurang X1. Jadi, garis singgung bergradien M jika titik yang dilaluinya adalah titik singgung. Titik singgungnya ini, tepat pada titik ini, ada garis singgung, maka dia disebut titik singgung. Nah, kemudian untuk persamaan garis normal ini untuk persamaan garis singgung. Nah, yang kedua ini persamaan garis normal. Persamaan garis normal bergradien itu min 1 per M. Jadi kalau yang singgung dia M, dia min 1 per M. Dan melalui A X1, Y1, maka rumusnya sama seperti atas, cuman bedanya di gradiennya. Dia M dan dia min 1 per M. Gitu ya. Next, kita masuk pada contoh soal. Nah, misalkan ada suatu permasalahan di mana garis K itu menyinggung grafik fungsi Gx sama dengan 3x, ini simbol pangkat ya, 3x pangkat 2 kurang x tambah 6 di titik x sama dengan 2 pada koordinat B 2,16 gitu. Persamaan garis K adalah apa? Kita jawab, diketahui fungsinya itu 3x kuadrat kurang x plus 6. Turunan pertama dari fungsi itu kita lagi-lagi gunakan konsep turunan. Ini turunannya 6x kurang 1. Karena titik singgungnya di 2, maka gradien garis singgung K, bukan KK ini ya, K diperoleh saat x sama dengan 2, yaitu berarti M-nya kita masukkan. M sama dengan turunan yang tadi, tetapi nilai X-nya kita ganti dengan 2. Hasilnya 6 kali 2 kurang 1. Jadi 11. Jadi gradiennya sudah dapat ya. Sama dengan 11. Nah, ini kuncinya sebenarnya kalau kita sudah dapat gradiennya, sudah cukup gampang untuk menyelesaikan soal. Tinggal kita substitusikan saja. Persamaan garis yang bergradien M sama dengan 1 dan melalui titik X1, Y1 atau sama dengan 2,16 adalah, nah, kita tinggal masukin rumusnya, Y kurang Y1 sama dengan gradien kali X kurang X1. Y kurang Y1 nya berapa? 16. M nya 11. X kurang 2. X1 nya 2. Tinggal dimasukin. Hasilnya Y min 16 sama dengan 11X kurang 22. Nah, agar kita peroleh nilai Y nya saja, karena kan kita mau mencari nilai Y nya, atau kan persamaan kan, berarti Y-nya, maka 16 ini gimana caranya supaya dia hilang? Nah, caranya adalah 22, karena 22 juga di sini tidak punya variabel seperti ini, maka 22 bisa kita bantu untuk menghilangkan 16. Bisa kita gunakan untuk menghilangkan 16 dengan cara, gimana sih agar min 16-nya ini hilang?
yaitu dengan cara ditambah dengan 16. Min 16 tambah 16 hasilnya 0, jadinya tinggal Y. Karena di ruas kiri ditambah dengan 16, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan 16 dong, biar adil. Jadinya hasilnya Y sama dengan 11X min 6Y. Karena min 22 tadi sudah ditambah dengan 16, hasilnya 6. Maka persamaannya didapat. Persamaan garis K adalah Y sama dengan 11X kurang 6. Kurang lebih seperti itu. Nah, adik-adik bisa cari lagi nih contoh-contoh soal yang lain dan coba menyelesaikan ya. Nah, integral ini ada dua macam, ada integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu berarti dia punya batas atas dan batas bawah. Nah, ini formatnya. Rumusnya tetap sama seperti ini, cuman bentuknya seperti ini. Jadi dia diintegralkan dulu, kemudian dia masukkan batas atas dan batas bawah. Setelah dimasukkan, dia batas fungsi yang mempunyai batas atas atau B disimbolkan dikurang fungsi yang memiliki batas bawah atau A gitu. Kemudian yang kedua integral tak tentu. Berarti itu integral yang tidak mempunyai batas. Jadi dia bebas gini. Dia langsung tinggal diturunkan saja terus di plus C. Selanjutnya nih kita bahas contoh soal dari integral dan turunan. Jadi di sini ada yang seperti kakak bilang tadi, kita bisa mengembalikan hasil dari turunan itu dengan menggunakan integral ke fungsi awal. Nah, ini kita ambil contoh yang ringan saja. Misal fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5x. Turunannya berarti ini seharusnya ada f aksen, tapi tidak apa-apa. Yang penting turunannya adalah 6x plus 5. 3 kali 2 6 plus 5. Oke. Nah, bagaimana caranya agar fungsi ini bisa kembali ke fungsi awal? Itu kita menggunakan integral. Jadi fungsi akhir yang sudah dicari dengan turunan ini kita integralkan. Jadinya kita masukkan rumusnya yang tadi, ya ini. Koefisiennya per n tambah 1 pangkat tambah 1 x pangkat n tambah 1 gitu ya. Jadi pangkat dengan koefisien yang penyebutnya itu sama, pangkat dengan penyebutnya sama. Di ini 6x pangkat 1 tambah 1 karena di sini koefisiennya 1, terus di per 1 tambah 1. Itu ya, sama ya, 1 tambah 1 jadinya 6x pangkat 1 plus 5x. Nah, ini kalau di turunan, kalau tidak punya variabel dia hasilnya 0, tapi kalau dia tidak punya variabel di integral, dia hasilnya 5x. Dia ada variabelnya. Nah, selanjutnya berarti sama dengan 6x pangkat 2 per 2 tambah 5x. Jadi 6 per 2 hasilnya 3x. 3x pangkat 2 plus 5x. Jadi jangan lupa ada konstantanya C, K. Nah, dia kembali nih kepada fungsi awal dari turunan tadi. Ya kan? Terbukti kan? Nah, selanjutnya, oke, ini kita sudah bahas sifat-sifat dari turunan dan integral ya. Jadi ini ada macam-macam sifat turunan. Jadi ada banyak sekali. Salah satu contohnya ini koefisien dikali fx dx, maka sama dengan k dikali integral fx dx gitu. Kemudian yang kedua ini juga sama, ini sifat-sifatnya adik-adik nanti tinggal dilihat saja. Ketika ada soal yang misal mirip dengan ini, maka formatnya seperti ini. Ketika ada yang mirip dengan ini misal, maka formatnya juga seperti itu. Jadi nanti adik-adik tugasnya mempelajari lebih lanjut lagi setelah mendengar penjelasan dari kakak. Oke? Nah, jadi itu saja pembahasan kita pada siang hari ini terkait integral. Ya, banyak sekali yang sudah kita bahas ya. Kalau misalnya adik-adik masih merasa kurang, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar. Atau ada misal kakak menjelaskan tadi salah atau kurang tepat, nanti bisa diingatkan. Ya, kita sama-sama belajar, oke? Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang disampaikan adik-adik semua paham. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.